Indah. Selamat siang, Bu Marisa. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu apa kabar? Saya juga baik, Ibu Linda. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama dengan Ibu. Di mana yang pertama sekali yang akan kita diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya, atau kemudian apakah coach telah merespon dari pertanyaan coachnya? Dan jangan lupa dengan prinsip coachingnya. Di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ialah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Terima kasih Bu Marisa. Kompetensi yang akan saya kembangkan ialah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam observasi ini ialah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Linda, pertanyaan yang terakhir, indikator mana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin dari kegiatan coaching ini bahwa coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalahnya. Baiklah Ibu Linda, semoga Ibu bisa melakukan observasi pada saat ini terhadap teman Ibu Linda ya. Semoga sukses Ibu. Terima kasih Bu Marisa. Sekian dulu observasi kita kali ini Bu. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachnya Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Linda, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah saya sehat. Pak Yudi apa kabar? Ya kalau saya Bu lihat sendirilah kurang baik nih Bu. Kenapa Pak? Dari tadi memang saya lihat Bapak murung dan tampak sedih. Itu ya lah Bu ya. Ibu ada nggak waktu yang lenggang untuk saya? Kebetulan ada Pak, saya les terakhir kan anak wanita. Nah, sampai jam terakhir saya kosong. Kebetulan juga nih Bu, saya kan barusan jam terakhir ya. Saya mau curhat nih, boleh ya Bu ya? Tapi ya curhatnya agak lama gitulah Bu. Silahkan Pak Yudi, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu ya, saya pun bingung nih Bu. Mulai dari mana ini ceritanya? Yang mungkin Bapak bisa ceritakan, apa yang Bapak keluhkan sekarang? Saya ini Bu ya bingung ya Bu ya. Setiap kali mengajar di kelas saya ada beberapa siswa saya itu yang kurang perhatian, kurang fokus lah terhadap pelajaran yang saya ajarkan Bu. Lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut. Ini Bu ya ada beberapa siswa saya ya yang suka ngobrol bahkan ya main HP di kelas gitu. Jadi saya agak kesal lah Bu melihat mereka karena tidak mau fokus terhadap materi yang saya ajarkan Bu. Jadi menurut Bapak perjumpaan kita sekarang ini kira-kira tujuannya apa nih Pak? Ini Bu ya, saya ingin curhat ya Bu ya sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat ya dari permasalahan yang saya hadapi nih Bu. Oke Pak, kalau begitu mudah-mudahan pertemuan kita ini, obrolan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang Bu ya, saya ini kepikiran terus. Kenapa ya selalu terjadi pada beberapa siswa saya di kelas seolah-olah mereka tidak mau menerima pelajaran yang saya ajarkan gitu. Kalau seperti itu Pak, kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Jadi begini ya Bu ya. Mungkin itu semua terjadi karena saya mungkin mengajarnya metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik serta ya tidak menggairahkan minat mereka lah Bu. Jadi bawaannya nampak bosan lah ya Bu bagi mereka terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu. Oh begitu Pak. Kalau seperti itu menurut Bapak harus bagaimana? Ya bisa saja Bu saya mungkin mengubah metode pembelajaran di kelas saya Bu yang lebih variatif supaya lebih menarik lah Bu bagi siswa saya dalam pembelajaran di kelas tersebut. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang Bapak tempuh dalam pengajaran Bapak?
Ya, saya akan mencoba Bu menyusun ulang rencana pembelajaran saya ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan metode dan model pembelajaran yang lebih menarik lah bagi siswa saya tersebut gitu. Oke. Menurut Bapak, metode dan model pembelajaran yang akan Bapak coba yang cocok dan menarik minat siswa itu bagaimana? Ya, mungkin Bu bisa dengan mencoba metode diskusi kali ya. Dengan permainan dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi juga ya Bu ya. Lalu tugas proyek dan kunjung karya ketika saya melakukan model pembelajaran basic learningnya gitu. Oke. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencana Bapak? Ya, saya akan mencoba dengan menggunakan aplikasi Bu seperti TikTok dan Reels yang ada di Instagram juga Bu ya. Untuk demonstrasinya mungkin, lalu bermain peran juga itu akan saya lakukan. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas saya rasa ya Bu ya. Bisa juga menggunakan kelompok yang sudah saya petakan terlebih dahulu. Lalu untuk tugas proyek dan kunjung karya ya bisa saya lakukan dengan membuat pameran kecil-kecilan lah Bu. Dengan kunjung beda-beda kelompok gitu Bu. Oke, nah itu sudah sangat bagus Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut? Atau langkah awal yang paling dasar untuk melakukan itu? Bisa saja Bu, saya petakan siswa saya lah Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar mereka mungkin. Lalu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa, minatnya lah Bu ya dalam belajar tersebut. Ya, melihat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya lah Bu. Serta menggali mimpi-mimpi mereka, apa yang mereka capai dalam pembelajaran tersebut Bu. Oke, baik Pak. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Bisa saja ya Bu ya, terutama saya libatkan anak-anak saya sendiri, siswa saya tersebut ya Bu, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar tersebut. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa lah Bu menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa juga dengan mudah mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Oke, baik Pak. Lalu Pak, kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya? Baik Bu, ya bisa saja target saya untuk tindak lanjut perubahan tersebut ya maksimal 2 minggu lah Bu. Kan gitu, mudah-mudahan bisa nampak hasilnya sih Bu, perubahan dari sebelumnya gitu. Oke, bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan curhatan saya nih. Sekarang saya nih Bu mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran saya tadi gitu. Bapak memang hebat. Bapak pasti bisa. Semangat ya Pak. Ya Bu, alhamdulillah Bu ya sekarang sudah saya ini agak lega sekali. Ibu sudah mendengarkan curhatan saya, jadi saya bisa menerima mengharapkan solusi dari permasalahan saya Bu ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Linda ya sudah mendengarkan curhatan saya, semoga bermanfaat yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Bu Marisa. Bu Linda sudah melakukan coaching ya tadi terhadap Bapak Ibu. Ya alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang coaching yang telah terjadi pasca observasi yang telah Ibu lakukan. Yang pertama ini Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang di ini? Oke, terima kasih Bu Marisa. Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali seorang coach untuk menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Baik Ibu Linda, berarti sudah selesai ya Bu ya. Ada catatan, hanya ada catatan dari saya Ibu, di mana saya sebagai observer, menurut saya tadi saat Ibu melakukan coaching pada Pak Yudi, Bu Linda sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta,
dan juga Pak Yudi juga sudah berusaha, Ibu juga sudah berusaha untuk menggali serta memberikan pertanyaan kepada Pak Yudi, sehingga ya, Pak Yudi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang Ibu lakukan. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita akhiri, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan barusan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu Linda, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Linda ya. Ya, terima kasih Pak Ibu. Oke, demikian kegiatan observasi kita pada saat ini Bu. Semoga bermanfaat kepada Ibu nantinya ke depannya, dan saya tutup. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Bu Marisa, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Pak Yudi, Waalaikumsalam Bu Linda. gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik nih Bu. Kalau Bu Linda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Pertama sekali saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian apakah coachee telah merespon dari pertanyaan coachnya, dan jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak ialah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching ini? Baik Bu Linda ya, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yang pertama yaitu Bu, presence ya. Nah, yaitu kehadiran penuh. Lalu saya mendengarkan aktif, dan yang ketiga mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu. Oke Pak Yudi, pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching ini? Baik Bu ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian yang terakhir nih ya Pak ya, indikator mana yang Bapak inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, saya ingin dari kegiatan coaching kita kali ini Bu ya, saya ingin coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya, atau ya menemukan langkah-langkah strategis lah Bu dalam menghadapi mengatasi masalah-masalahnya lah Bu. Oke, demikian dulu ya Pak ya praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya kepada coaching. Terima kasih Bu Linda. Marisa Silitonga. Selamat siang Pak Yudi. Gimana kabarnya Bu? Kabar saya baik. Gimana dengan Pak Yudi? Alhamdulillah, kalau kabar saya baik juga nih Bu. Syukurlah kalau begitu Pak Yud. Oh iya nih Bu Marisa, dengar-dengar ada nih yang mau Ibu ceritakan sama saya. Yuk coba berbagi dengan saya ya, mana tahu saya bisa bantu nih Bu. Oh iya, kebetulan Bapak, saya juga benar sekali mau cerita kepada Bapak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yudi. Oke Bu, tapi sepertinya kita tidak bisa berlama-lama ya Bu ya. Ya paling tidak 15-20 menit gitulah Bu untuk bincang-bincang kali ini. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan sama saya? Sebenarnya seperti ini Pak Yud. Ini terkait terhadap rekan guru saya di sekolah ya Pak. Di mana saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Terlebih pada materi yang disampaikan masih seperti zaman dahulu. Di mana mereka hanya melakukan ceramah dan ceramah. Padahal kan Pak, kita sama-sama ketahui bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat, tapi rekan guru saya di sekolah tidak mau terjadi perubahan Pak. Masih mengandalkan metode zaman dulu, sehingga proses pembelajaran tidak menarik sama sekali seperti itu Pak. Oke Bu, kalau boleh saya ambil garis besar nih Bu ya, berarti akar permasalahan yang dari Bu Marisa hadapi tentang pembelajaran dengan guru-gurunya ini kurang variatif ya Bu ya? Iya benar sekali Pak, terlebih pada media pembelajaran yang tidak variatif sehingga masih model lama gitu Pak. Baik Bu, lalu dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Marisa harapkan?
Adanya percakapan hari ini saya berharap saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Pak. Jadi yang Bu Linda Bu Marisa harapkan nih Bu, ada perubahan ya Bu ya. Lalu perubahan apa yang Bu Marisa inginkan? Iya Pak, saya ingin adanya perubahan di mana dalam perubahan ini saya ingin dalam penyampaian metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja kan Pak, bisa saja mereka menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis atau yang setidaknya presentasi dengan PowerPoint lah Pak gitu. Jadi itu saja rasa saya Pak, lebih baik untuk dilakukan mereka daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja atau dengan media apapun lah gitu Pak yang bisa membangun bagaimana pembelajaran itu menjadi bervariatif seperti itu Pak. Oke Bu, dengan yang Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan metode, model, dan media, ya bisa dikatakan dengan itu kondisi idealnya 10, level 10 Bu ya. Lalu guru Ibu di sekolah ini sedang berada di level berapa ini Bu? Kalau saya lihat kan Pak, level yang dimiliki pada guru ini masih dikatakan level 5 Pak. Karena di sekolah saya ini lebih banyak guru yang senior, sehingga untuk level lebih tinggi lagi agak sulit mungkin Pak saya rasa. Karena saat ini mereka hanya bisa di level 5 itu Pak. Oke, sekarang berada di level 5 ya Bu ya. Lalu kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan berada di level berapa ya Bu Marisa agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran terhadap guru-guru Ibu di sekolah Ibu lah gitu. Mungkin guru-guru itu Pak bisa meningkatkan levelnya sampai dengan 7 atau sampai dengan 9 gitu Pak. Karena untuk level lebih tinggi lagi memang agak sulit kan Pak, namanya juga manusia gitu. Mengingat guru-guru yang ada di sekolah saya itu banyak yang senior, jadi mungkin dari level 5 itu bisa ke 7 atau ke 9 itu masih wajar gitu, bisa dilakukan oleh guru-guru tersebut Pak untuk membuat perubahan. Baik Bu Marisa ya, dari level 5 ke level 7 bahkan 9 ya, usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu lah dengan rekan-rekan guru itu? Sebenarnya Pak, kalau untuk usaha kedepannya masih saya pikirkan di mana pada saat ini saya berusaha untuk ingin melakukan rencana tindakan apa yang bisa saya perbuat, mungkin dengan menjadi motoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian seperti itu Bapak. Oke Bu, berarti kan Ibu akan merencanakan mentoring nih dan pendampingan individu ya. Mungkin selain itu Bu, ada lagi nggak strategi yang bisa Ibu lakukan lah ya, seperti langkah-langkah dengan rekan guru itu agar rekan-rekan guru itu bisa nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Baik Bapak, selain daripada saya menjadi mentoring, saya juga akan mencoba untuk konsultasi dengan kepala sekolah saya, di mana saya akan membuat sebuah pelatihan praktek baik khususnya tentang penyampaian materi yang menarik gitu Pak, sehingga guru-guru ini bisa menggunakan media yang lebih bervariatif seperti itu. Berarti Bu Marisa ini sudah merencanakan ya dengan melakukan mentoring, pendampingan individu atau pelatihan ya Bu ya. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut nih Bu, kegiatan mana nih yang membuat Bu Marisa merasa nyaman bisa dilaksanakan lah dengan begitu cepat gitu? Kalau yang pada saat ini Pak, yang rencana itu lebih cepat yang harus saya lakukan sebenarnya ke mentoringnya Pak, karena dengan pelatihan dan pendampingan itu perlu persiapan yang matang dan waktu yang panjang. Kemudian biayanya juga banyak Pak, dan harus mencari narasumber juga. Jadi yang nyaman saat ini bagi saya dan rekan guru ya mentoring ya Pak. Oke, berarti ya mentoring ya Bu Marisa ya. Oke, dalam kegiatan mentoring ini Bu Marisa itu membutuhkan bantuan atau support dari mana sih? Ya sebenarnya saya membutuhkan itu Pak, di mana saya nanti akan meminta bantuan dari rekan guru yang ada di sekolah yang memang benar-benar ahli dalam IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif Pak. Oke, berarti Bu Marisa ini melakukan mentoring dengan melakukan kolaborasi ya Bu ya? Iya. Kapan nih Bu bisa Ibu lakukan kegiatan tersebut? Saya akan segera secepat mungkin Pak melakukan hal tersebut, karena mungkin bisa kalau tidak minggu depan, atau saya juga coba akan lakukan kolaborasi terlebih dahulu dengan rekan guru dan mencoba melakukan pendekatan Pak, seperti itu Pak. Oke Bu Marisa ya, seru sekali nih. Jadi dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa sih yang Bu Marisa ingin dapatkan gitu?
Saya berharap dari percakapan kita hari ini yang telah kita lakukan, saya mendapatkan sebuah gambaran, Pak, bagaimana saya bisa melakukan perubahan dengan cara melakukan kegiatan mentoring dan kemudian bisa dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah, serta saya harus mencari guru yang memang betul-betul ahli dalam IT seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Bu Marissa ini sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan dan rekan guru lakukan ya Bu Marissa ya. Baik, akan saya tunggu ya Bu nanti kabarnya dari Bu Marissa ini dengan melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih Bu ya mendengarkan cerita-cerita Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Marissa ya. Baik Pak Yudi, saya berterima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Semoga Pak apa yang menjadi keluh kesah saya ini bisa Bapak tetap dengar ke depannya dan Bapak mau meluangkan waktunya gitu. Dan apa yang saya katakan ini bisa bermanfaat dan memiliki perubahan ya Pak. Sama-sama Bu Marissa. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu ya diceritakan sama saya, tinggal telepon saya lah Bu Marissa ya, bisa kok. Terima kasih Pak atas bantuannya Pak. Oke Bu Marissa, semoga kita bisa mengobrol di lain waktu ya Bu ya. Oke, begitu saja ya Bu Marissa. Selamat siang Bu Marissa. Selamat siang Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Linda. Pak Yudi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Marissa. Ya. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak pasca observasi. Yang pertama ini Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching ya dengan kegiatan alur tirta ya Bu ya. Dimana yang pertama saya menanyakan tujuan dari percakapan kita hari ini, lalu saya identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut Bu bisa menggali seorang coach untuk menceritakan permasalahannya, dan seorang coach tadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut Bu. Oke Pak Yudi, sudah selesai. Cuma ada catatan dari saya sebagai observer. Menurut saya, tadi saat Bapak melakukan coaching, Pak Yudi dan Bu Marissa sudah berjalan dengan baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Yudi sudah berusaha untuk menggali serta memberikan pertanyaan kepada Bu Marissa, sehingga Bu Marissa bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Pertanyaan terakhir, sebelum kita akhiri, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan melakukan coaching yang baru saja selesai? Dari pertanyaan Bu Linda tadi ya, kompetensi apa yang akan saya kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu ya, lebih memahami lagi nih proses kita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan nih Bu. Oke, baik Pak Yudi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Baik Bu, apa Linda? Oke, demikian observasi kita. Semoga bermanfaat kepada kita ya Pak. Dan Ya, saya Bu. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Yang Bu Desa Silitongan. Selamat siang Pak Yudi. Gimana nih kabar Ibu sendiri? Kabar saya pada saat ini baik. Gimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga ya Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching nih, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, ya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada seorang coachee. Kemudian apakah seorang coachee tersebut telah merespon dari pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa ya Bu ya, gunakan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Lalu pertanyaan pertama nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini?
Baiklah Bapak, di sini saya akan melakukan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu presence, mendengarkan aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke, Bu, pertanyaan yang kedua nih. Kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Adapun perkembangan yang saya akan kembangkan dalam observasi ini, dalam kegiatan coaching ini Pak, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu ya. Indikator mana nih yang akan Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin dari kegiatan coaching ini bahwa coach itu saya mampu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah strategi dalam mengatasi masalahnya, Bapak. Oke, demikian dulu ya Bu Marisa ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Sama-sama Bu Marisa. Yuk silakan. Siap Kak. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Bu Marisa. Gimana kabarnya Ibu Linda? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Saya juga baik Ibu Linda. Oh iya, syukurlah kalau begitu Bu. Bu Linda, dengar-dengar ada yang mau ibu ceritakan ya kepada saya. Ya coba Ibu berbagi dengan saya, mana tahu saya bisa bantu Ibu. Gini Bu Marisa, benar sekali Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi sepertinya kita tidak bisa berlama-lama Bu, karena waktu saya juga singkat, ada kegiatan lainnya Ibu ya. Jadi apa yang ingin mau Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu Marisa, ini terkait rekan guru saya di sekolahan. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Materi yang disampaikan seperti yang dahulu. Ya ceramah lagi. Padahal ya kan Bu, sama-sama kita ketahui perkembangan zaman yang semakin pesat. Tapi rekan guru saya di sekolah tidak mau terjadi perubahan itu Bu. Masih mengandalkan metode zaman dulu. Sehingga proses pembelajarannya tidak menarik. Seperti itu Bu. Baik Bu, dari pembicaraan kita pada saat ini saya bisa melihat dan besarnya bahwa berarti atas permasalahan yang Ibu hadapi sekarang adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya Bu, yang kurang bervariatif ya Bu. Iya betul sekali Bu. Media pembelajaran yang tidak bervariatif, masih model yang orang saja. Baik Bu Linda, lalu dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Yang pastinya Bu, yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Jadi yang Ibu harapkan adalah sebuah perubahan, begitu ya Bu. Lalu perubahan apa yang ingin Ibu Linda lakukan? Ya, yang pastinya Bu, saya menginginkan adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode pembelajarannya Bu, media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja kan Bu, dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizzes, kemudian atau setidaknya presentasi dengan PowerPoint lah Bu. Itu saja saya rasa sudah baik, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu, atau dengan media apapun agar lebih bervariatif aja Bu. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, berarti pembelajaran ini menggunakan metode model media yang bisa dikatakan berarti kondisinya kurang ideal ya Bu ya. Kira-kira dari level 1 sampai 10, kira-kira guru yang ada di sekolah Ibu itu level pada saat ini berada di level mana Ibu? Nah itu dia Bu, saya rasa sepertinya masih di level 5 Bu. Karena di sekolah saya itu kan banyak guru senior kan Bu. Jadi sehingga level tinggi agak sulit kami capai. Sehingga saat ini menurut saya masih di level 5. Berarti masih di level 5 ya. Kira-kira kondisi sekarang ini apakah ingin ditingkatkan ke level yang tinggi atau bagaimana Ibu? Ya pastinya Bu, saya ingin meningkatkannya dari level 5 ke level 7 saja mungkin ya Bu. Karena untuk level lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-guru di sekolah saya itu banyak guru senior. Mungkin dari level 5 sampai ke level 7 itu mungkin bisa dilakukan perubahan. Baik Ibu, berarti dari level itu ingin berubah ya Bu ya? Oke, jadi usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Sebenarnya kalau untuk usaha sebenarnya masih saya pikirkan kan Bu. Usaha yang ingin saya lakukan itu, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat mungkin seperti mentoring atau seperti pendampingan individu, antara lain ya dengan rekan guru sebagai gantian-gantian gitulah Bu. Nah, berarti Ibu akan merencanakan mentoring dan pendampingan ya Bu. Mungkin selain itu ada lagi tidak strategi yang ingin Ibu lakukan seperti langkah-langkah rekan guru Ibu
biar lebih nyaman dan dengan penyampaian Ibu? Mungkin langkah yang paling nyaman itu mungkin mentornya, Bu. Selain mentoring, akan saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah yang pastinya kan, Bu, untuk membuat sebuah pelatihan praktik baik, khususnya tentang penyampaian materi yang menarik gitu, Bu, dengan penggunaan media yang lebih bervariatif. Oke Bu Linda, berarti Ibu sudah merencanakannya jauh-jauh hari ya Bu dalam melakukan monitoring ini. Pendampingan atau pelatihan ya Bu. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut, kegiatan mana yang membuat Ibu Linda pada saat ini lebih nyaman sehingga bisa cepat terrealisasi untuk yang mana? Mungkin menurut saya yang lebih supaya nyaman itu mentoring ya Bu ya, karena yang pelatihan, pendampingan perlu persiapan yang matang dan waktunya pasti lebih panjang. Kemudian biayanya juga banyak kan Bu, dan harus mencari narasumber juga. Jadi yang nyaman saat ini bagi saya dan rekan guru yaitu mentoring Bu. Oke Bu Linda, berarti mentoring ya Bu ya. Oke, dalam kegiatan mentoring ini Bu Linda, Ibu pasti membutuhkan bantuan atau support dari manakah itu yang Ibu harapkan itu? Ya yang pastinya saya perlu support ya Bu. Saya nanti akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah yang pastinya yang rekan guru yang sudah memahami IT Bu. Oke. Nah, berarti Bu Linda melakukan mentoring ini dengan melakukan kolaborasi, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Kapan kira-kira Ibu itu akan dilakukan? Ya pastinya secepatnya ya Bu ya, insya Allah mungkin bisa minggu depan saya coba akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan coba melakukan pendekatan lah Bu. Bu Linda, usaha Ibu sangat baik dan rencana Ibu juga luar biasa. Mungkin semoga kedepannya itu berjalan dengan baik ya Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Linda dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini kan Bu, saya mendapatkan sebuah gambaran bagaimana saya bisa melakukan perubahan dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian bidang IT. Oke, Bu Linda sudah memiliki gambaran dalam bagaimana menciptakan adanya perubahan dan dalam pembelajaran yang dilakukan rekan guru Bu Linda. Baik, akan saya tunggu nanti kabarnya dari Bu Linda dengan melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan perubahan yang telah Ibu lakukan. Mungkin percakapan kita hari ini cukup di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu ke depannya menjadi mentoring atau kolaborasi bersama rekan sejawat dapat berjalan dengan baik Ibu. Ya, terima kasih guru, banyak sekali Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan adanya perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu Linda, jika ada sesuatu hal yang ingin Ibu sampaikan pada saya di hari yang akan datang, boleh Ibu berkomunikasi dengan saya. Oke Bu Marisa, siap Bu. Semoga kedepannya sukses ya Ibu Linda. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Marisa, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Marisa. Selamat siang Bapak Yudi. Bu Marisa tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Linda. Iya sudah Bapak. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu setelah observasi ya. Yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah Bu Linda lakukan ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan lah gitu. Di coaching ini Pak, saya sudah melakukan yang namanya alur peta, di mana saya telah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa berjalan dengan baik, di mana saya bisa menggali seorang coach ini untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan sebuah solusi. Oke, Bu Linda ya, Bu Marisa ya sudah selesai. Cuma ada nih catatan dari saya sebagai observer nih Bu. Menurut saya tadi saat Ibu melakukan coaching sehingga Bu Linda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan tadi sudah sesuai nih Bu dengan prinsip coaching ya Bu ya, sesuai materi yang kita ajari gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya Bapak itu lebih memahami lagi tentang proses bagaimana menjadi coaching, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching dapat menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Baik Bu Marisa ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Pak. Oh demikian Bu kegiatan observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita ya Bu ya. Dan penutupnya selamat siang Bu Marisa Selamat Silitonga. siang Bapak, terima kasih Pak. Oke.
Kok nggak dimatikan? Udah. Lalap.